semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Clarissa Sukma Amelia. Di video kali ini saya akan menjawab tugas video hari pertama kebimbaan. Nah, yang pertama, konsep filosofi kata bimba. Filosofi kata bimba lahir dari kata belajar yang diwujudkan melalui penulisan unik menggunakan huruf kecil BI dan huruf kapital MBA. Penulisan ini bermakna bimbingan minat belajar anak, sebuah proses bimbingan yang bertujuan menumbuhkan karakter belajar mandiri sepanjang hayat sejak usia dini demi mencapai kebahagiaan. Lalu yang kedua, konsep kebahagiaan sejati dan hubungannya dengan kebimbaan. Kebahagiaan sejati merupakan kondisi hati yang tenang, damai, dan bebas dari rasa takut, yang dapat dicapai dengan 3 kunci utama, yaitu bermain, berbuat baik, dan terus belajar. Hubungannya dengan kata bimba sangat erat karena program ini fokus menumbuhkan minat belajar secara intrinsik, sehingga anak tumbuh menjadi pembelajar mandiri yang mampu menyelesaikan masalah hidupnya dan meraih kebahagiaan sejati. Lalu yang ketiga, konsep bermain. Berbuat baik dan belajar konsep bermain berarti mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan perintahnya sebagai landasan moral kehidupan. Berbuat baik adalah manifestasi dari keimanan melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan. Sedangkan belajar adalah proses mengolah informasi dan mengevaluasi pengalaman untuk terus meningkatkan kualitas diri. Lalu yang keempat, penerapan konsep bermain. Berbuat baik dan belajar dalam kehidupan sehari-hari. Konsep bermain diterapkan dengan rutin berdoa sebelum beraktivitas dan selalu bersyukur atas keadaan. Penerapan berbuat baik dilakukan dengan membantu rekan kerja yang berkesulitan serta bersikap sopan. Sementara penerapan belajar diwujudkan lewat kebiasaan membaca buku, mengikuti pelatihan baru, dan mengevaluasi kesalahan agar tidak terulang lagi. Selanjutnya, yang kelima, tahapan belajar dan hubungannya. 7 tahapan belajar terdiri dari tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan menciptakan. Hubungan antar setiap tahap ini bersifat hierarkis dan berkesinambungan, yang berarti seseorang tidak akan mengaplikasikan atau menganalisis suatu ilmu dengan baik tanpa melalui tahapan tahu dan paham terlebih dahulu. Selanjutnya yang keenam, konsep paradigma bimba. Paradigma bimba adalah cara pandang atau berpikir orang dewasa terhadap proses belajar anak yang berbasis pada pemenuhan hak-hak anak. Konsep ini menuntut proses bimbingan dilakukan sepenuhnya secara menyenangkan, fun learning, bertahap, small step system, dan berbasis pendekatan individual system demi menumbuhkan minat belajar intrinsik anak. Selanjutnya yang ketujuh, penerapan paradigma bimba dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma bimba ini adalah ketika menghadapi anak yang mogok belajar, di mana orang dewasa tidak memahami melainkan mengevaluasi secara menyampaikan materi agar menjadi lebih menyenangkan bagi anak. Contohnya adalah selalu memberikan apresiasi positif terhadap proses dan usaha kecil apapun yang dilakukan anak. Selanjutnya, yang terakhir, yang ke-8, perbedaan membimbing dengan mengajarkan. Membaca perbedaan mendasar terletak pada fokus utama, metode, dan dampak psikologis yang dihasilkan pada anak.
Membimbing membaca berfokus pada penumbuhan minat melalui metode yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning, agar anak membaca atas kemauan sendiri, sedangkan mengajarkan membaca cenderung berorientasi pada hasil akhir, agar anak cepat bisa membaca, yang sering kali menggunakan metode kaku atau pemaksaan. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.